Perkenalkan, nama saya Grace Angel Natasha Sitepu dari Fakultas Psikologi dengan NIM 2113010055. Di pelajaran agama ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 3 dengan tema manusia, dengan subtema manusia menurut pandangan Alkitab dan pandangan lainnya. Kita langsung saja ke penjelasannya. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi pertama mengenai konsep manusia menurut pandangan Alkitab. Di slide kita bisa lihat pada poin yang pertama, kesaksian iman bangsa Israel tentang penciptaan alam semesta sekitar 3000 tahun yang lalu. Jadi, sebagian besar isi dari Kejadian 1 sampai dengan 3 itu merupakan kesaksian iman dari bangsa Israel atas apa yang telah mereka lihat mengenai penciptaan alam semesta. Kejadian 1 sampai 3 ini juga memberikan penjelasan mengenai kronologis asal mula alam semesta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Di poin pertama dijelaskan bahwa hal terpenting dalam penciptaan adalah penciptaan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah puncak dari segala ciptaan Allah. Maka manusia di sini mempunyai kedaulatan yang penuh. Dan juga kalau kita lihat isi dari kitab Kejadian itu menolak keras bahwa manusia itu terjadi melalui proses evolusi. Manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan dia, atau dengan bahasa Latinnya gambar itu salem dan rupa itu demut. Nah, bagian selanjutnya itu mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Kita pasti pernah mendengar istilah Homo hominidus dari Adam Smith, yang artinya manusia menjadi teman manusia yang lainnya. Nah, istilah ini sangat berkaitan erat dengan materi kita yang kali ini. Manusia diciptakan dari awal sebagai makhluk sosial. Jadi, manusia itu pasti akan membutuhkan manusia lainnya. Kita pasti membutuhkan interaksi dengan manusia-manusia lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi manusia dan pasangan hidup dan perintah untuk beranak cucu. Di poin pertama, Allah menghendaki supaya manusia hidup berpasangan dengan pasangan yang sepadan. Nah, jadi di sini seperti materi yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai isi Kejadian 1 ayat 28, Tuhan mengatakan bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri. Nah, di sini ditekankan kata tidak baik. Berarti Tuhan juga tidak mengizinkan kalau manusia itu hidup sendiri. Yang artinya manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Manusia juga harus hidup berpasang-pasangan yang pasangannya itu juga harus sepadan dengan dia agar saling melengkapi satu sama lain. Selain manusia dituntut untuk hidup berpasangan, manusia juga memiliki tugas untuk beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi. Materi selanjutnya mengenai manusia dan masalah gender. Masalah gender ini seringkali kita dengar di masyarakat. Nah, apa sih itu gender? Gender dalam bahasa Latin yaitu genus, artinya jenis atau type. Nah, istilah ini lebih banyak merujuk ke perbedaan status antara pria dan juga wanita menurut proses sosial dan kebudayaan masyarakatnya masing-masing. Jadi, kalau dulu itu banyak yang beranggapan kalau derajatnya perempuan itu jauh di bawah derajatnya laki-laki. Perempuan pasti dilarang untuk berpendidikan tinggi, sedangkan yang laki-laki harus berpendidikan setinggi mungkin. Jika perempuan itu mempunyai pendidikan yang tinggi, pasti masyarakat yang lain akan mencibir. Nah, kalau tadi kita membahas manusia menurut pandangan Alkitab, nah kali ini kita akan membahas konsep manusia menurut pandangan non-Alkitab. Jadi di sini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang kali ini kita bahas mengenai tidak jelasnya eksistensi sebagai ciptaan. Maksudnya di sini yaitu manusia tidak jelas keberadaannya sebagai ciptaan. Pada poin pertama dikatakan manusia tidak mengenali dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Maksudnya di sini yaitu manusia benar-benar tidak mengetahui siapakah yang menciptakan dirinya dan siapakah yang menciptakan seluruh isi bumi ini. Terjadi perpisahan atau garis pemisah antara Tuhan dengan manusia, sehingga manusia juga tidak mengetahui aturan-aturan atau kewajiban apa saja yang harus kita
patuhi kepada Sang Pencipta. Nah, yang slide yang poin yang kedua, adanya agama suku. Nah, ada keterkaitan antara poin pertama dengan poin kedua. Poin pertama dikatakan manusia benar-benar tidak mengetahui dirinya sebagai ciptaan Allah. Hal ini dikarenakan adanya agama suku. Agama suku ini maksudnya agama yang tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana proses terciptanya bumi ini. Selanjutnya di bagian pada sampingnya, makhluk ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Nah, di sini berkebalikan dengan yang sebelumnya. Kalau yang di sini itu mereka mematuhi hukum-hukum yang telah dibuat oleh Tuhan sendiri. Jadi yang pada poin pertama ada dikatakan manusia bertanggung jawab terhadap norma Sang Pencipta. Poin yang kedua, adanya hukum sebab akibat yang kuat. Jadi di sini dipercaya kalau kita mematuhi norma Sang Pencipta, maka hidup kita akan damai. Sedangkan kalau kita melanggar norma dari Sang Pencipta, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Itulah yang dinamakan dengan hukum sebab akibat yang kuat. Apa yang kita perbuat itu juga yang akan kita dapatkan nantinya balasannya. Yang selanjutnya, menolak Allah sebagai penciptanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian implikasi ataupun kesimpulan dari yang telah saya paparkan sebelumnya. Implikasi yang pertama adalah kisah penciptaan. Pada poin pertama dikatakan pengakuan bahwa penciptaan itu media pernyataan Allah. Jadi maksudnya di sini adalah dari sejumlah kisah penciptaan, mulai dari kejadian 1 sampai dengan 3, itu isinya merupakan tentang urutan-urutan penciptaan dan juga sebagai pernyataan bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Yang terakhir yaitu implikasi manusia dan masalah gender. Nah, di sini yang poin pertama, manusia diminta untuk tidak sendiri dalam hidup. Jadi kita harus mempunyai pasangan yang sepadan dan juga kita harus memiliki relasi kita untuk berinteraksi. Yang kedua, adanya cinta kasih dalam keluarga, dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai manusia menurut pandangan Alkitab dan juga pandangan lainnya. Terima kasih.